Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Meskipun dia ingin memberikan segalanya untuk menangani si Masian, dia masih lalai. Awalnya berpikir bahwa Hellhound setidaknya dapat menghentikan si Masian setidaknya selama 10 detik. Kenyataannya, si Masian hanya butuh 1 detik untuk membuangnya. Mantranya hampir selesai dan tidak bisa diubah, tapi pada kecepatan si Masian saat ini, dia bisa benar-benar berlari di depannya sebelum mantranya selesai. Mampu secara instan memadamkan begitu banyak Hellhound, mungkinkah dia tidak memiliki sayap spiritual? Tetapi yang mengejutkan seluruh penonton, si Masian tidak hanya tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi bahkan berhenti maju pada jarak 20 meter dari gerbang neraka, hanya berdiri dengan damai di sana, pertempuran hebat akan keluar dari matanya. Apa yang bisa dia lakukan? Menunggu lawan menyelesaikan mantranya, bukankah itu terlalu sombong? Sesaat semua penonton menjadi heboh, karena mereka tahu tujuan si Masian. Hanya si Masian yang mengerti perasaannya sendiri, dia benar-benar perlu melampiaskannya. Awalnya memiliki kepribadian yang liar, keheningan yang begitu lama sekarang membutuhkan pertempuran besar baginya untuk membebaskan perasaannya yang terkekang. Pemanggil gelap akhirnya menyelesaikan mantranya. Gerbang neraka menyebarkan lingkaran ungu gelap yang intens, dan segera, sosok besar keluar dari dalam. Tidak salah, itu sedang mengebor. Gerbang neraka memiliki panjang 4 meter, dan lebar 3 meter, tapi pemanggilan ini bisa terlihat mengebor hanya dengan menundukkan kepalanya. Tingginya 6 meter, berbentuk manusia, kokoh dengan tanduk spiral. Raja Iblis Neraka dari langkah ke-9. Benar, itu adalah kartu truf dari pemanggil kegelapan ini. Dia mampu memanggil Raja Iblis Neraka yang kuat dari langkah ke-9 meskipun kultivasinya hanya di puncak langkah ke-8. Tidak peduli apa yang dilakukan si Masian, dia akhirnya masih berhasil menyelesaikan mantra ini. Raungan yang luar biasa bergema, tetapi tidak datang dari Raja Iblis Neraka, tetapi dari si Masian 20 meter jauhnya. Menghadapi Raja Iblis Neraka yang baru saja keluar dari gerbang neraka, dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan berteriak keras, langsung menuju Raja Iblis Neraka dengan kecepatan tinggi. Baru saja dipanggil, Raja Iblis Neraka masih tidak mengerti situasinya. Seorang manusia yang menyebarkan cahaya terang yang intens dari tubuhnya bergegas ke arahnya, jadi dia secara tidak sadar mengarahkan pukulan langsung ke si Masian. Sebuah lingkaran cahaya ungu gelap yang intens keluar dari Raja Iblis, aura pembangkit tenaga listrik tirani dari langkah ke-9 tanpa keraguan. Tapi si Masian yang bergegas tidak menunjukkan niat untuk menghindarinya, menginjak tanah dengan keras untuk mengeluarkan suara ledakan, membumbung tinggi ke langit. Cahaya keemasan yang didistribusikan dari tubuhnya langsung berubah menjadi pijar, karena dari kepalan tangan si Masian meledak cahaya pijar, dengan keras berbenturan dengan tinju Raja Iblis Neraka. Untuk berbenturan dengan Raja Iblis Neraka dalam kekuatan fisik semata. Pemandangan yang luar biasa. Saat ini, Feng Linger sudah bukan satu-satunya yang napasnya menjadi terganggu, tetapi hal yang sama berlaku untuk sebagian besar penonton. Cara bertarung si Masian yang sangat kasar dan tidak masuk akal menyebabkan darah mereka mendidih. Cahaya dan kegelapan akan selalu berbenturan dengan keras. Penghalang pertahanan di stadion bergetar hebat, dan dengan si Masian dan Raja Iblis Neraka sebagai pusatnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat tersebar, menyebabkan bahkan gerbang neraka berada di ambang kehancuran hanya dari dampak bentrokan. Yang membuat seluruh penonton kaget, yang menderita kerugian bukanlah si Masian yang dipandang tidak optimis, melainkan Raja Iblis Neraka. Dalam raungan besar, Raja Iblis Neraka tiba-tiba didorong oleh tinju si Masian, dan pada bentrokan ini, api suci pijar telah menyala dan dengan ganas merusak tubuhnya. Si Masian jatuh sedikit ke belakang, mendarat ke tanah, tetapi pada saat yang sama kakinya menyentuh tanah, dia sekali lagi meningkatkan kekuatannya, bergegas seperti peluru artileri pijar ke Raja Iblis Neraka. Banyak pertandingan telah dilakukan, tetapi ini adalah pertama kalinya dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 bentrok. Ketika si Masian mendorong kembali Raja Iblis Neraka, semua orang mengerti bahwa pendeta tirani dan tidak masuk akal ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Seorang pendeta tingkat Saint, tapi bagaimana bisa seorang pendeta bersaing dengan Raja Iblis Neraka dengan tinjunya? Sekali lagi, tinju si Masian terangkat saat dia melompat tinggi bahkan untuk menyeberangi Raja Iblis Neraka. Di antara tinjunya mengembun bola putih dengan diameter setengah meter, dengan berani menghancurkan Raja Iblis Neraka.
Raja Iblis Neraka hanya memulihkan keseimbangannya sekarang. Cahaya kehidupan Simasian sebelumnya begitu mendominasi, mengikis kekuatan kegelapan dalam dirinya dengan efek yang cukup besar. Iblis neraka ini tidak memahami situasi setelah muncul di sini. Tindakan kasar dan tidak masuk akal Simasian menyebabkan dia menyerang secara refleks, kakinya meledak dengan cahaya ungu yang ditembakkan ke arah Simasian. Simasian terlalu brutal, bahkan tidak memanfaatkan cahaya ungu yang keluar dari dadanya sendiri, tinjunya hanya berbenturan dengan tinju Raja Iblis Neraka. Dalam gemuruh yang keras, Raja Iblis Neraka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sosoknya yang tingginya 6 meter secara paksa menyusut, tiba-tiba menjadi lebih dari 1 meter lebih pendek karena hentakan dari tinju Simasian. Api suci yang kuat langsung menelan seluruh tubuhnya, yang menggigil hebat. Tapi tanduk iblis yang berkilauan dalam cahaya ungu bersiap untuk mendarat di dada Simasian, saat sosok Simasian berhenti di udara, dan kilatan ungu ditembakkan dari dadanya. Pam! Suara gemuruh bergema di seluruh panggung, saat sinar ungu itu dengan keras menghancurkan dada Raja Iblis Neraka, berkedip-kedip dalam listrik ungu di seluruh tubuhnya, langsung didorong mundur. Sayap ganda emas akhirnya muncul di punggung Simasian, memanjang lebih dari 10 meter. Dalam sekejap, dia mengejar bagian atas kepala Raja Iblis Neraka, menangkap salah satu tanduknya dengan tangannya yang kuat. Minggir! Desir! Dengan suara sedih, teriakan Raja Iblis Neraka akhirnya berhenti, saat tubuh besarnya terbelah dua tepat di atas kepala Simasian. Bang! Kaki Simasian mendarat ke tanah, akhirnya mulai menghirup udara, tetapi keberanian liar di matanya tidak melemah sedikit pun, dengan bersemangat menyaksikan gerbang neraka menjadi semakin ilusi. Seluruh penonton berada dalam keheningan yang mematikan. Ini adalah pertempuran pertama yang mengguncang seluruh kota suci dari awal kompetisi individu. Pendeta botak Simasian berhasil dengan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membelah Raja Iblis Neraka dari langkah ke-9. Saat ini, dia benar-benar memiliki tampilan pemberani, sebenarnya menyebabkan pembangkit tenaga listrik veteran dari 6 kuil besar itu menyusut ketakutan. Summoner gelap tanpa sadar mundur, nyaris pingsan. Melihat tatapan liar dan kekar di mata Simasian, wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika Raja Iblis Neraka adalah salah satu makhluk terlemah dari langkah ke-9, itu masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Namun pendeta botak itu bahkan tidak menggunakan teknik yang bagus untuk membaginya menjadi dua. Dia bahkan tidak bisa memikirkan orang lain yang lebih kuat. Sosok tinggi dan besar yang mengoyak Raja Iblis Neraka benar-benar sangat kekar. Langkah ke-9, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Tapi apakah itu benar-benar seorang pendeta? Meskipun Yang Wenzhao meraih kemenangan, itu adalah kemenangan yang dicapai dengan trik, yang tidak menyebabkan realisasi kekuatan Bright Glimmer of Hope. Tetapi pada saat itu, amukan liar Simasian mengangkat perhatian seluruh penonton ke pasukan perburuan iblis secercah harapan. Di perempat kontestan, pemimpin tim Ling Xiao sudah berdiri, tampak penuh kegembiraan. Simasian adalah muridnya sendiri. Meskipun orang ini sudah pergi untuk waktu yang lama, itu masih benar-benar muridnya. Orang lain mungkin tidak mengenalinya sebagai seorang pendeta, tetapi Ling Xiao mengerti dengan sangat jelas bahwa pria botak dan pemberani ini adalah bagian dari kuil imam. Dalam semua sesi pertemuan agung kuil sebelumnya, kuil imam hampir selalu berpartisipasi dalam kapasitas sebagai pengamat. Ling Xiao menyadari untuk pertama kalinya bahwa seorang pendeta yang tidak biasa masih bisa membawa kehormatan ke kuil imam. Dia memutuskan untuk memulai orde baru dari disiplin Priest, sehingga Priest Temple bisa mendapatkan kemampuan perlindungan diri yang lebih baik. Kilatan sengit di mata Simasian menghilang secara bertahap, melipat tangannya dan membungkuk dalam etiket pendeta kepada pemanggil gelap, sebelum berbalik untuk pergi dari lapangan. Pada dasarnya tidak perlu bagi lawan untuk mengakui semua orang untuk sampai pada kesimpulan yang sama. Summoner gelap ini tidak hanya kalah, tetapi bahkan mengalami pukulan telak dalam kepercayaan dirinya. Kembali ke pintu masuk kuil ksatria, dia mengenakan kembali jubah besarnya dan kembali ke timnya, seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Ketika cahaya seleksi mendarat sekali lagi, para penonton hanya terbangun dari keadaan lamban mereka. Kompetisi dilanjutkan, tapi itu seperti stadion yang terjebak dalam ledakan yang mengerikan, karena komentar terus naik berturut-turut. Nama Bright Glimmer of Hope menjadi titik fokus seluruh kota suci. Dua orang yang berturut-turut bergabung dalam pertempuran sama-sama berusia 30-an,
tetapi menunjukkan kemampuan yang luar biasa, terutama Sima Xian yang pemberani, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam. Di ruang tamu terhormat, Feng Linger meletakkan tangannya di mulutnya, dengan beberapa air mata masih jatuh dari wajahnya. Bahkan wanita cantik seperti Ye Wei yang tidak bisa menahan perasaan lembut hanya dengan melihatnya. Sangat tampan, betapa sempurnanya, Feng Linger bergumam. Ye Wei yang dengan sedih bereaksi, aku benar-benar ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang pendiam sepertimu benar-benar condong ke arah laki-laki pemberani? Lihat betapa kasarnya pria itu. Feng Linger menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia tidak kasar, lihat dia, bukankah dia begitu jantan? Saya awalnya menemukan dia sangat gagah berani, tetapi tidak berpikir bahwa setelah pergi begitu lama, dia benar-benar kembali begitu sempurna. Tidak bagus, aku harus pergi mencarinya. Mengatakan itu, dia menoleh dan bergegas turun dari ruang tunggu. Betapa enaknya pria. Kembalilah sekarang. Ye Wei yang meraihnya, kau tidak pendiam sedikit pun. Bukankah kamu baru saja mengutuk itu sedikit sebelumnya? Kenapa kau begitu tergila-gila dengan pria berotot seperti itu? Dia sudah pergi selama lebih dari 4 tahun, dan tidak memberikan berita sedikit pun. Jika dia tidak mencarimu, itu berarti kamu sudah tidak memiliki tempat di hatinya. Bahkan jika dia datang, Anda perlu memberinya pelajaran yang baik, atau tidakkah Anda akan terus dipermainkan olehnya lagi dan lagi. Jadi Anda sebaiknya dengan patuh duduk di sana. Anda bahkan tidak diizinkan untuk melihatnya, mengerti? Feng Linger duduk kembali ke kursinya dengan sedih, menyatakan dengan suara rendah, jangan seperti itu, Kak Wei Yang. Lihat betapa kuatnya dia pasti sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir, tidakkah menurutmu dia luar biasa? Mencapai langkah ke-9 pada usia 30, tidakkah Anda melihat beberapa potensi dalam dirinya? Jangan terlalu puas diri. Bagaimana jika dia tidak menginginkanmu lagi? Feng Linger menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Dia pasti telah merencanakan untuk menjadi selebritas dalam semalam di pertemuan besar kuil ini. Itulah sebabnya dia tidak datang menemuiku, untuk menghindari membocorkan kekuatan tim mereka. Melihat penampilannya yang percaya diri, Ye Wei yang tidak bisa menahan tawa padanya, kamu benar-benar gadis. Sungguh bunga putih kecil, Anda hanyalah bunga kecil yang tergila-gila. Aku tidak lagi memikirkanmu. Kemenangan Sima Xian menarik perhatian seluruh 6 kuil besar, namun persaingan tetap harus berjalan. Dengan sangat cepat, garis pandang penonton ditarik kembali ke atas panggung. Tidak lama setelah Sima Xian berangkat untuk bertarung, kepala kuil penyihir Li Zhengzi dipilih untuk bergabung dalam pertempuran melawan seorang pejuang. Dia hanya perlu meluncurkan satu mantra untuk mencapai kemenangan penuh. Performanya sangat rendah, tapi jelas lawannya tidak cukup kuat dan tidak bisa memaksakan kemampuannya yang lain. Hampir setengah dari kontestan dari 6 kuil besar adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Setelah pertempuran antara pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 mulai terjadi, persaingan menjadi semakin ketat, dan pengguna domain bahkan muncul dalam satu pertempuran. Pada pertempuran ke-35, cahaya seleksi mendarat untuk ketiga kalinya ke seseorang dari Bright Glimmer of Hope, kali ini mendarat di orang kelima dari grup. Itu adalah pria bertubuh tinggi, terlihat lebih muda dari dua pria sebelumnya, dan rambutnya panjang hijau tua. Penampilannya langsung menuai komentar di samping kuil penyihir karena banyak penyihir yang mengenalinya. Dan di sisi kuil ksatria, seorang gadis berambut merah muda hampir seketika mengepalkan tinjunya, terlihat sangat lamban seperti Feng Linger sebelumnya. Menggigit giginya, dengan susah payah dia menahan keinginan untuk berteriak dengan keras. Li Zhengzi memandang Lin Chen di sisinya, ekspresi bertanya di wajahnya. Lin Chen memiliki tampilan tak bernyawa sekarang, gemetar hebat karena kegembiraan. Li Zhengzi mengalihkan pandangannya, dapat melihat dari ekspresi Lin Chen bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang kedatangan cucunya ke kota suci. Kegembiraan besar itu tidak mungkin dipalsukan. Tidak salah lagi, pria berambut hijau tua dan bertubuh ramping ini terlihat tampan sampai-sampai dicirikan sebagai sedikit girly, adalah satu-satunya mage dari Bright Glimmer of Hope, Lin Xin, yang dijuluki Hasdrugsbro oleh orang lain. Lawan Lin Xin adalah seorang ksatria, jadi dia berjalan ke stadion bersama ksatria ini. Tanpa meninggalkan ksatria waktu untuk membuka mulutnya, sosok Lin Xin melintas dan bergeser 100 meter jauhnya, seolah berteleportasi, sebelum menutup jarak ke ksatria ini.
Pembangkit tenaga listrik dari semua 6 kuil besar hanya melihat kilatan belakang Lin Xin dalam cahaya biru sebelum dia mempercepat untuk muncul 100 meter jauhnya. Kapan seorang penyihir bisa mencapai kecepatan seperti itu? Ksatria itu juga menggigil, tetapi saat dia datang untuk mengambil bagian dalam kompetisi, dia secara alami tidak akan takut dengan mudah. Dalam kilatan cahaya keemasan, elang putih salju besar dengan tanduk emas muncul di atasnya. Elang raksasa ini naik lebih dari 10 meter, dan tepat saat muncul, esensi cahaya terus melonjak dalam gelombang, mengalir ke dalam ksatria. Ksatria ini awalnya berada di puncak kultivasi langkah ke-8, tetapi bantuan elang raksasa di langit menyebabkan sikapnya yang mengesankan meningkat tajam, naik ke ranah langkah ke-9 dalam sekejap mata. Lawan hias, Lin Xin tidak melantunkan tetapi menggaruk udara kosong di depannya dengan tangan kanannya, segera menyebabkan sinar cahaya biru berbentuk ibu jari sepanjang 1 meter keluar, dan ditembakkan ke ksatria itu. Sinar biru tidak mengeluarkan suara sedikit pun, hanya maju dan menelusuri busur. Apa itu? Ksatria itu yang baru saja dikuatkan oleh elang emas sucinya berlari ke arah Lin Xin dengan kultivasi yang sangat meningkat. Melihat pancaran sinar biru yang tidak mencolok itu keluar, saat dia mengangkat tangan kirinya, warna emas pekat langsung mengembun, berubah menjadi perisai emas di depannya, dan dia meluncurkan Divine Obstruction sambil berhenti di dashboardnya. Sinar biru, mungkinkah lawannya adalah penyihir elemen air? Ini adalah pertemuan besar kuil, bahkan melalui serangan lawan tampak tidak mencolok, dia tidak bisa ceroboh. Sebagai ksatria penjaga, dia harus mementingkan keselamatan dan menekankan pada konsolidasi. Dalam pertarungan antara Guardian Knight dan Mage, Guardian Knight akan sering membutuhkan Mage untuk menghabiskan kekuatan sihirnya untuk mencapai kemenangan. Lagi pula, ksatria penjaga tidak ahli dalam kecepatan dan memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah, menempatkan mereka dalam posisi yang tidak baik melawan penyihir yang menggunakan sayap spiritual mereka untuk terbang. Ketika sinar biru secara akurat mendarat ke perisai Guardian Knight, di luar dugaan, sinar biru yang tampak lembut dengan kehadiran yang jauh dari kekaguman bola api tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan perisai Guardian Knight. Ksatria penjaga tiba-tiba terdorong ke jarak 10 meter, dan abu biru tercipta di perisai. Segera, perisai suci spiritual Highlandis miliknya menghilang di tengah sinar biru, saat udara di sekitarnya menjadi jelas terdistorsi. Itu bukan air, tapi api. Tapi sihir macam apa itu? Ksatria penjaga kehilangan perisainya di bawah keadaan obstruksi surgawi, dan aliran udara panas yang membakar itu menyebabkan energi spiritualnya terkuras dengan kecepatan tinggi. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil menetralkan sisa besar yang dihasilkan oleh sinar biru. Meskipun kultivasinya dinaikkan ke langkah ke-9 berkat tunggangannya, pada akhirnya dia belum mencapai langkah ke-9 secara nyata. Menghadapi ledakan instan dari mantra api lawan dari langkah ke-9, dia tahu bahwa peluangnya cukup langka. Kali ini, Lin Xin meluncurkan serangan lagi. Di belakang punggungnya, rambut hitamnya berkibar perlahan di sisi lengan kirinya saat tangan kanannya terangkat sekali lagi, dan kali ini, 2 sinar biru seperti itu ditembakkan lagi. Kulit The Guardian Knight menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dalam situasi tanpa peralatan yang bisa digunakan, perisainya hanya bisa diwujudkan dengan mengandalkan energi spiritualnya sendiri, dan menambahkannya ke Divine Obstruction merupakan kondisi pertahanan terbesarnya. Tapi sinar biru sebelumnya baru saja menembus pertahanannya, dan kali ini, 2 dari mereka pasti akan lebih sulit untuk dipertahankan. Dalam teriakan besar, ksatria penjaga melangkah maju dan menelusuri sebuah busur dalam sebuah gerakan. Sementara itu, cahaya suci muncul dari seluruh tubuhnya, mengirimnya ke mode suci. Tangannya saling bersilangan di udara, dan perisai yang lebih tebal dari yang sebelumnya muncul. Api pijar membentuk perisai berat yang digunakan untuk memblokir serangan yang masuk. Itu masih penghalang surgawi, dan satu-satunya harapannya saat ini adalah bahwa mantra instan yang dilepaskan Lin Xin ini benar-benar menghabiskan sejumlah besar kekuatan magis, sehingga penyihir yang menentangnya akan memiliki penipisan sumber daya yang lebih besar daripada dia. Ketika sinar biru meledak berturut-turut, ksatria penjaga menyadari sekali lagi kesalahannya. Kedua entitas biru ini telah meledak berturut-turut, menyebabkan perisai ini menggunakan holifikasi dan dataran tinggi spiritual sebagai dasar untuk benar-benar terbelah sekali lagi. Api biru yang membakar muncul di sekitar tubuh ksatria.
Beberapa di antaranya sudah ada padanya dan menyebabkan pengeluaran energi spiritual yang besar untuk terus memancar keluar, yang semuanya hanya disebabkan oleh sinar cahaya biru yang sangat menyengat ini. Jadi pembangkit tenaga listrik nyata dari langkah ke-9 sebenarnya adalah hal yang menakutkan. Pertandingan ini terlihat jauh lebih santai dari sebelumnya, tidak ada sihir yang mencolok, tidak ada kemampuan yang kuat, dan tidak ada penghinaan dan keliaran kasar yang ditunjukkan oleh si Masian. Tapi pembangkit tenaga listrik sejati mampu membedakan banyak hal dari ini. Sinar cahaya biru yang tampak sederhana itu sama sekali tidak sederhana. Li Zhengzi memandang Lin Xin dengan tatapan penuh keterkejutan, bergumam, dataran tinggi spiritual yang kental seperti itu sudah melampaui skala sihir. Kontrol yang terlihat mudah namun sangat rumit atas energi spiritual. Seberapa dalam pemahaman anak ini tentang api yang sudah dicapai Lin Xin? Kejutan Lin Chen bahkan melampaui Li Zhengzi. Apakah itu masih cucunya yang sama? Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang dia tidak punya cara sama sekali untuk mereproduksi. Meskipun budidaya Lin Chen membuat terobosan terakhir setelah bertahun-tahun kemacetan untuk akhirnya mencapai langkah ke-9 setelah akhir Perang Suci, dia masih merasa benar-benar tidak dapat mereproduksi kontrol atas api itu. Selain itu, Heart of Fire Lin Xin memberinya kendali atas api jauh melampaui penyihir biasa. Setelah cucunya hilang selama lebih dari 4 tahun hanya untuk kembali begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tepat pada saat ini, tampilan keterampilan Lin Xin berikutnya mengguncang seluruh penonton. Kaki kirinya melangkah maju sedikit, saat dia memasang ekspresi sangat fokus di wajahnya, matanya berkedip dalam ketulusan. Mengangkat tangan kirinya, kali ini dia melakukan kontrol hanya dengan menggunakan jari telunjuknya. Sinar biru muncul dengan berani di udara, tampak lebih pendek dari dua sebelumnya, tetapi tidak segera pergi ke Guardian Knight, hanya tetap kental di sisi Lin Xin. Dalam sekejap mata, Lin Xin dengan flamboyan memunculkan 12 sinar cahaya biru ini, menyebabkan Guardian Knight yang berlawanan terlihat benar-benar kosong. Karena dua sinar biru sudah membuatnya kelelahan sedemikian rupa, bagaimana bisa begitu banyak dari mereka yang menyelamatkan nyawanya? Secara kebetulan pertemuan Agung Kuil telah menetapkan aturan, bahwa membunuh lawan sama sekali tidak diperbolehkan, atau dia takut dia akan melarikan diri dengan sangat panik. 20 sinar plus di langit itu membentuk dua kata besar, Siner. Cara memanggil nama Li Xin, Siner, ditulis dengan karakter Cina, yang masing-masing digambar dengan 20 dan 2 coretan.